Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena berkat perlindungan Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Kesempatan ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Judulnya adalah Kondisi Dosa yang Semakin Memburuk. Bandingkan Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 32 demikian bunyinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimanakah Paulus menganjurkan agar orang percaya hidup dengan cara mendorong persatuan gereja? Pada bagian sebelumnya dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16, tema Paulus adalah persatuan gereja. Ketika kita membandingkan Efesus 4 ayat 1 dan Efesus 4 ayat 17, kita melihat betapa miripnya kedua nasihat ini tentang bagaimana berjalan atau hidup. Kemiripan ini menunjukkan bahwa Paulus membahas tema yang sama, persatuan dan gaya hidup yang mendukungnya, tetapi dari sudut pandang baru dan awalnya lebih negatif.
Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24, Paulus membandingkan gaya hidup orang bukan Yahudi yang ia anggap merusak persatuan. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Dengan pola hidup Kristiani sejati yang memeliharanya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Sewaktu kita membaca kritik tajam Paulus terhadap gaya hidup bejat bukan Yahudi, kita harus mengingat keyakinannya bahwa orang bukan Yahudi ditebus oleh Allah melalui Kristus dan menawarkan kemitraan penuh dalam umat Allah. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 dan Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19, ia menawarkan deskripsi yang terbatas dan negatif tentang orang bukan Yahudi menurut daging. Dalam Efesus 2 ayat 11. Paulus tidak hanya peduli tentang dosa-dosa atau perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh orang bukan Yahudi. Dia prihatin tentang pola perilaku yang mereka tunjukkan lintasan menurun dari kehidupan dalam cengkraman dosa. Inti dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19 adalah potret spiritualitas yang tidak berperasaan. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Spiritualitas yang tidak berperasaan ini adalah sumber dari pemahaman gelap yang disorot di bagian awal. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Seperti Efesus 4 ayat 18-19. Dan praktik seksual bejat yang digarisbawahi pada akhirnya sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus 4 ayat 19. Terasing dari Allah, mereka tidak tahu bagaimana hidup dan terpisah dari kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Mereka terus berada dalam kondisi dosa yang semakin memburuk. Apakah pengalaman Anda dengan kuasa dosa untuk terus menyorot seseorang ke bawah, bahkan dalam lebih banyak dosa? Inilah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang begitu indah pada saat ini yang kami sudah dengarkan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berdaulat di hati kami, sehingga firman ini menjadi berkat kekuatan bagi kami, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan pemeliharaan-Mu. Biarlah berkat Tuhan yang melimpah menjadi bahagian kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.